AST 2145 ancaman mendominasi penggemar Bei Huang. Saya hanya punya satu anak perempuan. Anda memiliki seorang putri juga. Apakah kamu menyayanginya? Bei Huang Liefeng mencoba menarik King Sui secara emosional. Ya, saya bersedia. Tentu saja, aku menyayanginya. Bahkan jika dia menginginkan bulan, aku akan menurunkannya untuknya. Berbicara tentang putrinya, King Sui menyadari bahwa dia sudah lama tidak pulang. Ya saya juga. Aku semakin tua. Dia luar biasa tetapi tidak bisa tenang dan memiliki keluarga sendiri. Apakah Anda pikir sebagai ayahnya, saya bisa bahagia? Dia masih muda sekarang tapi seiring berjalannya waktu, aku takut dia akan menjadi tua sendirian. Itu tidak akan bagus, kata Bei Huang Fan tanpa daya. Sebenarnya memikirkannya, seorang ayah yang meminta seseorang untuk mengadili putrinya bukanlah pemandangan yang biasa. Selanjutnya, meminta seseorang yang memiliki istri dan anak untuk melakukannya. King Sui mengerti dari mana Bei Huang Fan berasal. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apakah Anda tahu karakter putri Anda? Bei Huang Fan tertawa. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dia memiliki karakter yang cacat dan dia tidak memiliki emosi? Tidak, King Sui tertawa canggung. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ini lebih pada keadaan pikirannya dan bukan karena ada masalah dengan karakternya. Meskipun dia acuh tak acuh, itu hanya dia. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Pergi, dia ada di paviliun hati pedang. Bei Huang Fan tersenyum dan menunjuk ke suatu arah. King Sui berjalan lebih dalam ke Istana Abadi Tai. Ukuran istana sangat besar. Ada banyak aula dan lahan kosong yang besar. Ada orang di mana-mana berlatih dengan pedang atau berlatih tinju. Jauh di dalam, ada hutan bambu raksasa yang memisahkan istana. Bambu hijau mengkilap yang menjulang tinggi memancarkan vitalitas dan kekokohan. Itu adalah pertama kalinya King Sui di istana. Kunjungan ini didorong karena dia dipukuli oleh seseorang, seorang wanita sebenarnya. Dia telah melakukan perlawanan tetapi tidak bisa mengalahkan wanita itu. Levelnya melampaui dia. Jadi, setiap gerakan darinya terlalu kuat. King Sui bisa memperlambatnya tetapi tidak bisa membatasi kecepatan serangannya. Meskipun dia bisa sedikit melemahkan kekuatannya, dia masih babak belur. Dia tidak memegang pedang apapun. King Sui tidak bisa membayangkan jika dia memiliki senjata surgawi. Pada levelnya, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah terbang melewati hutan bambu, hamparan rumah bambu setinggi 3 tingkat terungkap. Angin sepoi-sepoi bertiup di sini, sedikit menggerakkan rumah-rumah yang terbuat dari bambu yang tumbuh di sekitarnya. Tapi rumah-rumah ini dibangun oleh para ahli dan bambu yang digunakan untuk membuatnya kokoh dan kuat. Jadi bahkan angin topan tidak akan menjadi masalah karena mereka tidak akan runtuh. Melihat rumah bambu ini membuat King Sui berpikir tentang Laut Selatan dan Ye Huanggu. Beberapa kenangan indah dipicu seperti pertama kali dia memasuki pintu belakang Ye Huanggu. Rumah bambu di sini mirip dengan yang ada di Laut Selatan. Meskipun tidak ada laut di sini, ada gunung, danau, dan pantai palsu. Pada saat ini, King Sui mendongak dan melihat sosok cantik di tingkat ketiga. Dari sudut ini, pemandangan yang menggerahkan sangat menakjubkan. Setelah melihat King Sui, sudut mulut Bei Huang Fan sedikit melengkung ke atas. Sepertinya dia tersenyum, tetapi sebenarnya tidak. Ini membuat King Sui merasa sangat sedih, wanita, yang menginginkan nyawanya, sedang turun dari lantai 3 dan berdiri di depannya. Kupikir kau tidak akan datang. Mengapa kamu datang? Tanya Bei Huang Fan. Dalam sepersekian detik, King Sui benar-benar ingin memukulnya tetapi tahu bahwa dia bukan lawannya. Jadi dia berkata, saya di sini untuk merayu Anda, silakan menikah dengan saya. Aku akan baik padamu selamanya. Mari kita menikah dan menyempurnakan malam ini. Kami akan memiliki banyak anak. Bei Huang Fan menatap King Sui dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu meskipun dia telah melebih-lebihkannya dan membuatnya tampak seperti lelucon. Dampaknya pada dirinya sangat besar, tetapi hanya dia yang tahu seperti apa dampaknya. Fan menikahlah denganku. Saya sangat mencintai kamu. Mereka mengatakan memukul adalah tanda cinta. Kau memukulku berkali-kali karena kau ingin dekat denganku. King Sui memeluk Bei Huang Fan setelah mengatakan pernyataan tak tahu malu itu. Dia berhasil merasakan dadanya yang selalu memesona, tetapi segera menerima pukulan darinya. Bei Huang Fan sedikit gemetar. Dia benar-benar berharap dia bisa membunuh pria ini tetapi dia tidak bisa. Untuk melampaui levelnya, dia harus mengatasi rintangan cinta. Ini adalah takdirnya yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap orang memiliki takdir mereka sendiri yang harus mereka hadapi, misalnya, penyakit dan kematian, dan miliknya adalah cinta. Baginya,
Ini adalah takdir-takdir yang paling sulit untuk diatasi. Dia harus jatuh cinta dengan seorang pria. Ini mungkin tidak sulit atau bahkan bisa terlalu mudah bagi orang lain. Namun, itu sangat sulit baginya karena karakternya. Sulit baginya untuk menyukai seorang pria. Cinta itu harus nyata, dengan demikian, dia telah memutuskan untuk jatuh cinta pada King Sui setelah diraba-raba olehnya. Mungkin hidupnya akan mengalami perubahan besar jika dia mengatasi rintangan nasibnya ini. Dia tidak menyukai pria dan jelas tidak menyukai wanita juga. Dia hanya tidak melakukan hubungan apapun. Dia lebih suka kedamaian dan kesendirian. Dia suka mengamati dunia yang ramai dari jauh. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu mungkin dia tidak seperti yang dia pikirkan. Mungkin suatu hari dia akan keluar dari zona nyamannya dan itu mungkin membawa kesengsaraan baginya. Meskipun dia tidak menyukai pria dan hubungan, dia tidak membenci mereka atau merasa jijik dengan mereka. Inilah yang dirasakan Bei Huang Fan, jadi dia memutuskan untuk jatuh cinta pada King Sui, yang mungkin merupakan pilihan yang baik. Kamu, Bei Huang Fan memandang King Sui dan berkata tanpa daya. Bagi King Sui, sepertinya emosinya hanya sedikit kacau. Dia adalah seorang ekstremis yang tidak mengenal batas. Orang yang meraba-raba dia pasti akan dibunuh olehnya, terutama karena ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh seorang pria. Dia pasti seorang pemula. Tapi setelah menyentuhnya 2 kali, King Sui tahu dia tidak akan membunuhnya. Dengan demikian, dia merasa lega. Selain itu, menyentuhnya hanya akan menghapus berapa kali dia dipukuli olehnya. Apakah saya perlu datang setiap hari di masa depan? King Sui menyentuh wajahnya yang bengkak dan bertanya. Meskipun memiliki kemampuan pemulihan yang baik, butuh beberapa saat agar pembengkakannya mereda karena dia dipukuli secara berurutan. Tidak, King Sui menunggu sebentar tetapi tidak mendapat jawaban setelah itu. Apakah dia datang ke sini hanya untuk menyentuhnya dan dipukuli? Apakah ini tujuan kunjungan ini? Apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan? Tolong lepaskan aku mohon. King Sui memandang Bei Huang Fan dengan getir. Kau menyentuhku dan ingin aku melupakannya seperti ini. Potong kedua tanganmu dan aku akan melepaskanmu, kata Bei Huang Fan dengan tenang. King Sui pikir dia tidak peduli tentang itu. Dia berkata tanpa berpikir, aku akan membiarkanmu menyentuhku. Katakan sekali lagi, aku akan menelanjangimu dan membuangmu di jalan. AST 2146 bisakah Anda lebih dilindungi? Katakan sekali lagi, aku akan menelanjangimu dan membuangmu di jalan. King Sui tercengang. Wanita ini mengatakan sesuatu yang sangat belak-belakan dan dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, King Sui merasa bahwa dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak takut ditusuk, tetapi ini benar-benar membuatnya takut. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Di mana integritas Anda? Kamu memiliki penampilan seorang dewi, bisakah kamu lebih pendiam? King Sui benar-benar kalah darinya. Keterampilannya sangat rapuh di depan wanita ini, tidak ada gunanya menjadi kurang ajar. Itu tidak diperlukan untukmu, Bei Huang Fan mengangkat sudut mulutnya. King Sui tercengang lagi. Wanita ini setengah kaki lebih pendek dari King Sui, sekitar 170 cm atau lebih. Dia dianggap cukup tinggi dan sosok tubuhnya lebih sempurna daripada proporsi emas. Dia memikirkan ketegasan yang dia pegang sebelumnya. Mata King Sui melayang ke bagian melengkungnya lagi, kain yang disentuh King Sui masih kusut. Melihat ini, King Sui merasa agak bangga dan tidak merasakan sakit lagi. Kau tidak mengundangku masuk. King Sui melihat ke rumah bambu, dia belum melihat kamar tidur wanita ini. Bei Huang Fan ragu-ragu dan mengangguk. Kemudian, dia memimpin King Sui ke rumah bambu dengan patuh. Dia tidak bisa melihat interior rumah bambu dari luar dengan pasti. Rumah bambu ini memiliki penghalang terhadap air, angin, dan cuaca dingin. Ada pintu dan jendela yang dilengkapi dengan tirai. Mereka menaiki tangga bambu. Lantai pertama rumah bambu itu kosong dan melayang di udara. Lantai kedua polos dan luas, bahkan lebih besar dari Imperial Cuisine Hall saat ini. Namun, tidak ada bau asap di sini. Bei Huang Fan tidak membawa King Sui ke lantai 3. Sebaliknya, dia hanya meminta King Sui untuk duduk di lantai 2. Meja dan kursi di sini terbuat dari bambu, terlihat sangat elegan tetapi tidak terlalu nyaman. Bei Huang Fan pergi ke sebuah ruangan dan mengeluarkan set teko seperti kristal. Cangkirnya sangat kecil dan mirip dengan cangkir mini di kehidupan sebelumnya. Cangkirnya hanya 2/3 penuh tetapi sangat harum. Sekilas, dia tahu itu titik embun. Makan angin dan minum embun. King Sui tersenyum sambil mengangkat cangkirnya. Kamu tahu betul, ini adalah titik embun dari hutan bambu. Bei Huang Fan tercengang, orang biasanya tidak mengenali hal seperti ini.
Aku tidak melihat asap dari dapur di sini, apa yang kamu makan? Tanya King Sui dengan rasa ingin tahu. Buah. Kamu tidak makan nasi, tidak makan daging, tidak makan sayur, tanya King Sui dengan heran. Bei Huang Fan menggelengkan kepalanya. Betapa menyedihkan. Lihat dirimu, kamu kurus karena kelaparan. King Sui memperhatikan Bei Huang Fan dengan empati. Seriuslah. Baiklah, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak memakan semua itu? Apakah Anda benar-benar tidak menyukai mereka atau apakah Anda memiliki alasan lain? Tanya King Sui karena penasaran. Tidak ada alasan lain. Saya merasa hebat sekarang. Banyak buah-buahan yang penuh dengan energi spiritual dan lebih baik daripada dagingnya. Saya suka buah-buahan, anggur, dan mata air, kata Bei Huang Fan dengan lembut. Hidupmu duniawi. Tidakkah kamu akan merasa kesepian dan hampa? King Sui adalah seseorang yang tahan kesepian, tapi dia tidak bisa menerima cara hidup wanita ini. Dia tidak punya cinta dan makanan. Aku tidak akan. Saya merasa hebat. Seperti yang dikatakan orang-orang kudus, makanan dan adalah kodrat manusia. Anda menahan diri dari dan makanan, dengan demikian, Anda telah kehilangan dua kebahagiaan terbesar dalam hidup. Tidakkah kamu merasa menyia-nyiakan hidupmu? Kata King Sui dengan serius. Anjing tidak bisa berkata apa-apa selain menggonggong, ini adalah pemikiran orang awam. Tidakkah menurutmu itu kebiasaan yang kejam? Sebuah kebiasaan. Kita semua orang biasa, kita harus lebih adat pasti. Bagaimana kebiasaan yang kejam itu? Manusia dan binatang iblis mengandalkan kebiasaan ini untuk bereproduksi. Itu suci, hormat, dan tulus. Bei Huang Fan memandang King Sui yang tampak benar saat ini, dia merasa tidak berdaya. Dia tidak menjawab King Sui tetapi memutar matanya ke arahnya, tidak bisakah teh menghentikanmu berbicara? Pasti sulit untuk mengumpulkan tetesan embun ini. King Sui mengubah topik. Pada dasarnya butuh berhari-hari untuk mengisi cangkir kecil ini, Bei Huang Fan menyesap sedikit setelah mengatakan itu. Dia bisa menghabiskannya dalam 3-4 teguk. Aku juga punya anggur seperti ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, King Sui tersenyum. Anggur jenis apa? Bei Huang Fan tidak menolaknya. Anggur embun berharga. King Sui mengeluarkan botol giok seputih salju yang beratnya sekitar setengah kilogram. Anggur dew berharga dibuat dari tetesan embun dari rumput herbal dan beberapa bahan lainnya. Itu pasti tidak akan sebanyak barang lain yang bisa mengisi banyak botol. Namun, King Sui menghabiskan waktu lama di alam Valet Jade Immortal. Jadi, dia mengumpulkan banyak dari itu. Dia memiliki sekitar beberapa ratus botol seperti ini sekarang. Ruang di alam Valet Jade Immortal sangat besar. Ditambah lagi, King Sui tidak mengumpulkan tetesan embun ini sendiri. Mereka dikumpulkan oleh Kaisar Lebah Giok. Tetesan embun ini berbeda dari embun biasa yang terbentuk setiap hari. Rumput herbal di alam Valet Jade Immortal hanya bisa dipetik sekali dalam setengah bulan. Tetes yang tak terhitung jumlahnya harus dikumpulkan untuk membuat satu botol, karenanya, itu lebih langka daripada anggur plum blossom. Selain itu, mereka adalah titik embun di rumput herbal. Oleh karena itu, manfaatnya jauh melampaui anggur bunga plum. Namun, anggur bunga plum baik untuk pembersihan tubuh dan pikiran, hanya bunga prem tua yang memiliki efek seperti itu. Perbandingan antara mereka tidak mungkin dan tidak berarti seperti membandingkan prajurit Wu Song dan Guan Yu. King Sui membuka botolnya. Aroma samar menyebar ke seluruh rumah bambu. Aromanya lembut tapi sangat khas, ada aroma herbal yang menyegarkan pikiran. Biasanya penyakit ringan seperti flu dan sakit kepala akan langsung sembuh setelah mencium aromanya. Bei Huang Fan mencerahkan matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa mempercayai keberadaan sesuatu seperti ini. Bagaimana bisa titik embun ini begitu aromatik? Dia tidak akan begitu terkejut jika dia tahu titik embun ini terbentuk di rumput herbal kuno yang berharga setelah waktu setengah bulan. King Sui mengisi secangkir penuh dan memberikannya kepada Bei Huang Fan. Kemudian, dia mengisi cangkirnya sendiri juga. Faktanya, King Sui juga belum pernah mencicipinya. Dia biasa meminumnya bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia berhenti minum sesudahnya dan membiarkannya agar rasanya matang. Dia tidak menyangka bahwa itu hampir di kelas surgawi ketika dia membuka sebotol hari ini. Jika wanita itu tidak memberinya tetesan embun sebelumnya, dia tidak akan pernah tahu kapan dia bisa meminum anggur dew berharga ini. King Sui mengangkat cangkirnya dan membersihkannya, menyiratkan bahwa dia tidak menambahkan sesuatu yang mencurigakan ke dalam anggur. Bei Huang Fan mengangkat cangkirnya dan menyesapnya. Dia menutup matanya dan menikmatinya sebelum dia menyesap lagi. Setelah beberapa kali, dia menyelesaikannya. King Sui menelan secangkir penuh dan merasa segar saat memenuhi mulutnya. Aromanya meresap ke rongga mulut dan organ dalamnya.
Itu adalah perasaan luar biasa yang hampir mirip dengan gairah ual. Tidak diragukan lagi, itu hanya metafora, mereka tidak sebanding. Makanan dan adalah kesenangan tertinggi dalam hidup dan anggur ini dapat dihitung sebagai tingkat kesenangan tertinggi dalam kategori makanan. King Sui ingin mengisi kembali cangkir Bei Huang Fan saat dia melihatnya meletakkannya. Namun, dia menutupi cangkirnya dan berkata, secangkir ini sudah cukup sekaligus, itu akan sia-sia untuk minum lebih banyak. AST 2147 menemukan tempat di peta harta karun. King Sui tersenyum, dia memahami situasi ini dengan jelas sehingga dia tidak bersikeras. Dia mengambil sekitar 10 botol dan meletakkannya di atas meja, saya membuatnya sendiri dan menyimpan beberapa botol selama bertahun-tahun. Ini, ambil beberapa. Ini pertama kalinya aku meminumnya hari ini, aku hampir melupakannya jika bukan karenamu. Ada bak giok besar di alam valet jade immortal yang khusus untuk penyempurnaan. Kaisar lebah giok kemudian akan meneteskan tetesan embun yang terkumpul di bak besar. Setelah beberapa waktu, King Sui akan membuat anggur dari tetesan embun yang terkumpul. Namun, dia jarang meminumnya, dia hanya merasakan sedikit dari anggur saat dia memfermentasinya. Rasanya cukup enak saat masih segar, tapi sekarang sudah pasti lebih enak setelah dibiarkan selama beberapa tahun. Semakin kuno, semakin enak rasanya. Bei Huang Fan melihat sekeliling dan mengambil botol sebelumnya tempat mereka minum anggur, saya sangat menyukainya, saya ingin botol ini. Anda dapat menyimpan sisanya, lebih baik mengetahui batasannya. King Sui menyukai seseorang dengan prinsip, tetapi terkadang tidak masuk akal untuk terlalu tidak fleksibel. Manusia penuh dengan emosi, dan menjadi manusia yang berprinsip akan berada di bawah karakter manusia. Namun, King Sui belum mencapai level itu dan dia tahu wanita ini pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Dia menyimpan sebotol anggur lainnya tanpa banyak bicara dan tersenyum, karena kamu tidak ingin lebih dari ini, kamu harus mencoba jenis anggurku yang lain. Meminumnya akan membantu latihanmu. King Sui berharap Bei Huang Fan bisa menerobos dari wilayahnya saat ini. Bei Huang Liefeng menyebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa alasan di balik kemacetan. Oh, bahkan setelah menyeduh ini, kamu punya sesuatu yang lebih baik. Kamu membuatku penasaran, anggur apa lagi yang bisa melawan ini? Bei Huang Fan penasaran. King Sui mengeluarkan anggur bunga plum. Dia awalnya ingin memberinya beberapa untuk membantunya dalam pelatihan, tetapi sepertinya dia hanya bisa memberinya sebotol sekarang. Namun, satu botol sudah cukup, kelebihannya hanya untuk kesenangan. Dia membuka bak itu. Anggur plum blossom disimpan dalam bak yang masing-masing sekitar 5 kg. King Sui memiliki bak 1 kg, 1,5 kg, 2,5 kg, 4 kg, dan 5 kg, tetapi mengingat situasinya sekarang, ia mengeluarkan bak terbesar. King Sui menggunakan gelas yang bisa berisi 150 ml cairan kali ini, daripada menggunakan cangkir anggur kecil. Setelah itu, dia menuangkan segelas penuh anggur. Aroma segar yang elegan keluar ketika dia membuka bak anggur. Aroma bunga prem itu anggun dan pantang menyerah. Bei Huang Fan tercengang begitu dia mencium aromanya. King Sui merasa bahwa karakter anggur bunga plum ini memiliki kemiripan dengan aura Bei Huang Fan. Itu tinggi, elegan dan seperti peri. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan menyesapnya. Semburat sinar putih muncul di tubuhnya, itu seperti dunia lain dan melamun. Pada saat ini, dia memiliki aura dunia lain dan murni seolah-olah dia keluar dari dunia fisik ini. Melihat wanita yang luar biasa ini, King Sui merasa sulit untuk percaya bahwa hanya segelas anggur dapat membawa transformasi ini. Ini seperti kebangkitan darah, itu sebenarnya adalah peningkatan dari alam, tetapi itu belum sampai pada titik terobosan. Langkah ini sangat penting karena dia sudah berada di puncak wilayahnya dan hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menerobos. Bei Huang Fan tahu di mana menemukan kesempatan ini, dia akan segera menerobos ketika dia mengatasi rintangan cinta dan jatuh cinta pada seorang pria. Setelah beberapa lama, Bei Huang Fan meletakkan gelasnya dan menatap King Sui. Pada saat itu, matanya bersinar dengan warna baru. Dia menghela nafas dengan lembut, aku tidak pernah berharap hal hebat seperti itu akan datang darimu. Apa maksudmu? King Sui tidak mengerti. Bagaimana sesuatu yang begitu suci dan anggun seperti ini bisa dibuat oleh seseorang yang begitu sembrono sepertimu? Kata Bei Huang Fan dengan serius. King Sui menatapnya tanpa berkata-kata. Dia melihat sebuah gambar tergantung di dinding kamar tidur di belakangnya dan terkejut. Gambar itu tampak sama dengan setengah dari peta harta karun di tangannya. King Sui langsung bersemangat. Meskipun dia memiliki peta harta karun, itu akan menjadi pemborosan kertas jika dia tidak dapat menemukan harta karun itu.
Terlalu sulit untuk menemukan tempat seperti ini di 9 benua. Namun, harta biasanya disembunyikan di tempat yang penuh dengan perasaan spiritual, jadi dia menemukannya secara kebetulan. Apa yang salah? Bei Huangfan memperhatikan bahwa King Sui sedang menatapnya tetapi dia sepertinya melihat sesuatu yang lain. Bolehkah aku melihat gambarnya? King Sui menunjuk gambar di kamar tidur di belakangnya. Bisakah? Apakah ada yang salah dengan gambar ini? Tanya Bei Huangfan sambil berjalan. Itu akrab. King Sui tersenyum dan berjalan ke dalam ruangan. Hampir tidak bisa disebut kamar tidur, kamarnya sangat minimalis. Ada tempat tidur bambu dan kulit harimau putih, selain itu, tidak ada yang lain di sana. King Sui mengamati gambar itu. Itu jauh lebih besar dari peta harta karun, tetapi lebih dari setengah gambarnya serupa. Itu memiliki setidaknya 80% kemiripan dengan peta harta karun. Dengan demikian, King Sui yakin bahwa dia dapat menemukan tempat yang dia cari dari gambar ini. King Sui mengeluarkan peta harta karun. Meskipun seseorang harus selalu berhati-hati, King Sui tampaknya tidak khawatir bahwa wanita ini akan merebut peta harta karunnya. Lihat apakah peta harta karun ini ada di gambar. Peta harta karun. Itu benar. Sepertinya apa yang dikatakan keluargaku benar, kata Bei Huangfan dengan terkejut. Apa yang keluargamu katakan? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini yang kakek saya katakan. Dia mengatakan bahwa ada harta karun yang bersembunyi di sini tetapi dia tidak dapat menemukannya. Rupanya, peta harta karun ini adalah kuncinya, Bei Huangfan menyadari. Kalau begitu, kamu akan tahu di mana ini. Aku tahu, ini adalah tempat di Gunung Salju Utara. Ada banyak binatang iblis yang kuat di sana, ini adalah tempat yang penuh petualangan. Bagus, akhirnya aku tahu di mana ini. Saya pikir saya harus mewariskannya untuk generasi masa depan saya. King Sui berada di atas bulan. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan mengambil peta harta karunmu? Tanya Bei Huangfan. Kamu adalah orang yang elegan dan halus. Bisakah kamu melawan hati nuranimu? King Sui menjawab dengan jujur. Baiklah, aku tahu tempatnya. Kapan Anda berencana pergi? Anda memberi saya anggur yang enak jadi saya akan membantu Anda menemukan harta karun itu. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambilnya. Bei Huangfan memberikan peta harta karun kepada King Sui. Bagaimana kalau 3 hari kemudian? King Sui menjawab setelah berpikir. Oke, King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall. Nuolan sepenuhnya pulih dan kali ini, King Sui memberikan salah satu pagoda harta karun vitalitas yang tersisa kepadanya. Kekuatan Nuolan berbanding lurus dengan energi vital dan daya tahannya. Dia memiliki banyak keterampilan dan kemampuan yang bergantung pada energi vital dan daya tahannya. King Sui baru mengetahui fakta itu setelah dia terluka. Oleh karena itu, dia memberikan pagoda harta karun vitalitas padanya. Item ini khusus untuk Nuolan. Pagoda harta karun vitalitas dapat menggandakan energi vital dan daya tahan pemiliknya. Nuolan menemukan manfaat dari pagoda kecil yang berharga ini setelah mengikatnya. Barang bagus seperti ini sangat berharga. Dia tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada King Sui dan akan terlalu tidak tulus untuk hanya mengucapkan terima kasih, jadi dia hanya diam. Nuolan, aku akan pergi dalam 3 hari. Hati-hati, oke. King Sui tahu bahwa Nuolan dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik kecuali lawannya adalah seseorang seperti Dewa Pertempuran Emas yang lama. Sebelumnya, Penatua Agung adalah orang yang melukai Nuolan, jadi King Sui membunuhnya sekaligus. Jangan khawatir, aku agak ceroboh terakhir kali. Dengan pagoda kecil ini, saya akan menjadi jauh lebih kuat dan tangguh. Apakah akan berbahaya ketika Anda pergi kali ini? Bisakah saya membantu? Nuolan bertanya karena khawatir. AST 2148 Pesta Indah, tiba di Gunung Salju Utara. King Sui tidak membawa Nuolan dan meninggalkannya di Imperial Cuisine Hall. Nuolan tidak bersikeras untuk mengikuti King Sui, jadi dia tetap tinggal. Dalam 3 hari, King Sui mengajarkan seni penyembuhan kepada Zhang Yue dan berbagi beberapa langkah Tai Chi dengan Nuolan. Nuolan mendapat banyak manfaat dari itu, beberapa teknik akan meningkatkan kemampuan yang ada bahkan tanpa menguasainya. Meskipun Nuolan telah berhasil mempelajari langkah Tai Chi, dia tidak akan melepaskan tekniknya sendiri untuk belajar dari orang lain. King Sui juga tidak setuju. Ada ribuan jalur, bahkan langkah paling sederhana pun akan memiliki hasil yang menakutkan begitu Anda mencapai ranah tertentu. Oleh karena itu, ranah adalah hal yang paling vital. Alam tidak bisa digenggam dan dirasakan, itu juga tidak mungkin untuk diajarkan. Mencapai alam yang lebih tinggi akan tergantung pada realisasi dan pengalaman, di samping beberapa pertemuan yang beruntung. 3 hari berlalu sangat cepat.
Dalam 3 hari ini, King Sui melihat 6 pasien, rata-rata 2 pasien setiap hari. Namun, jika diperlukan, King Sui bisa melihat hingga 100 pasien dalam sehari. Yang pasti, itu akan mengecualikan beberapa penyakit tak tersembuhkan yang terlalu istimewa dan memakan waktu. Imperial Cuisine Hall semakin populer. Lebih baik membangun hubungan manusia di sini daripada di tempat lain karena ada banyak pejuang yang cakap. King Sui mengingat salah satu dari mereka dengan jelas, dia berasal dari keluarga tersembunyi yang sekuat Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai. Itu membuat King Sui menyadari bahwa keluarga besar dan sekte yang terkenal hanyalah puncak gunung es. Gunung Salju Utara terletak tidak jauh dari domain Kaisar Utara, tetapi bukan milik kota manapun. Itu adalah tanah sepi yang unik. Sepanjang tahun, itu tertutup salju. King Sui dan Bei Huang Fan tiba di pintu masuk Gunung Salju Utara 1 hari kemudian. Hari sudah gelap. Ada banyak tenda di luar pintu masuk, mereka terbuat dari kulit binatang yang tebal. Orang-orang berkumpul di sekitar perapian dalam kelompok untuk menghangatkan diri dan mengobrol. Ada beberapa yang memanggang daging dan membuat sup. Sekilas, mereka ada di mana-mana. Kerumunan sangat besar seperti di pasar malam. King Sui tidak melihat ini untuk pertama kalinya, tetapi dia masih tercengang. Adegan ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dia tidak hidup di kehidupan lampau lagi. Dengan demikian, dia tercengang bisa melihat tempat ini. Mari kita istirahat di sini untuk 1 malam dan masuk besok pagi, bagaimana menurutmu? King Sui melihat sekelilingnya dan sangat menikmati suasana ini. Bei Huang Fan sepertinya bisa merasakan pikiran King Sui dan mengangguk, oke. King Sui dan Bei Huang Fan menemukan tempat kosong, dan King Sui membangun tenda sekaligus sementara Bei Huang Fan tidak melakukan apa-apa. King Sui membangun tenda dengan sangat cepat, lalu dia mengambil kayu dan menyalakan api. King Sui tidak lagi terpengaruh oleh suasana sebelumnya, tetapi dia menikmati perasaan ini. Setelah itu, dia mendapatkan beberapa ikan dari alam valet jade immortal dan menyiapkannya. Dia membuat sepanci sup panas dan memanggang 2 ikan. Mereka sekitar setengah kilogram. King Sui tidak menggunakan ramuan khusus tetapi keterampilan kulinernya sangat bagus. Sebelum memanggang ikan, King Sui bertanya dengan sengaja, Bibi, apakah kamu suka makan ikan? Namaku Fan Bei Huang. Saya lupa tentang itu. Sehubungan dengan statusnya, saya harus mengikuti Bei Huang Yu dan memanggil Anda Bibi. King Sui terkelupas. Aku tidak ingin keponakan sepertimu. Karena itu, Anda harus memanggil saya secara berbeda, kata Bei Huang Fan sambil menatap perapian. Apakah kamu ingin ikan? Iya, Bei Huang Fan menjawab dengan lembut setelah melihat King Sui bekerja keras untuk itu. Dia menyadari bahwa dia mulai peduli dengan perasaan orang lain sekarang. Dia menggelengkan kepalanya. Karena dia ingin jatuh cinta pada seorang pria, dia harus berubah. King Sui tersenyum. Setelah beberapa saat, dia memberikan ikan bakar ke Bei Huang Fan. Ikan tersebut dibakar dengan sedikit bumbu hingga berwarna keemasan dan dilapisi dengan minyak tipis-tipis. Saat memanggang, dia menambahkan sedikit air garam dan membiarkan rasa asin meresap ke dalam ikan. Bei Huang Fan menerimanya dan mulai makan perlahan. Kecantikan seperti dia mampu menghancurkan seluruh bangsa. Meskipun dia sulit untuk didekati, tidak apa-apa untuk melihatnya dari jauh. Itu adalah kesenangan dan penghargaan untuk hanya melihat kecantikannya. Pria biasa manapun tidak akan berani mendekatinya, itu adalah semacam keindahan dan pesona yang benar-benar mengintimidasi. King Sui sedang makan ikan lain sambil menikmati wajah cantik Bei Huang Fan. Sebuah pesta yang indah, King Sui merasa senang melihatnya saat makan. Seorang wanita cantik tampak cantik dalam segala hal yang dia lakukan. Sangat berpengaruh untuk melihat bibir mungil merah muda yang lembut, dan gigi kecil yang cerah. Apakah kamu sudah cukup melihat? Bei Huang Fan memperhatikan bahwa orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya saat mulutnya bergerak. Dia menatapnya sambil mengunyah makanannya. Meskipun matanya tidak terlalu menyinggung, dia merasa sedikit tidak nyaman. Kamu juga bisa melihatku, kata King Sui dengan serius. Bei Huang Fan memperhatikan bahwa ini memiliki wajah yang tampan. Dia bertanya-tanya apakah orang ini mengambil tindakan balas dendam karena dia telah memukulinya selama seminggu. Akan lebih bagus jika aku lebih kuat darimu, King Sui tiba-tiba berpikir. Mengapa? Apakah Anda ingin memukul saya kembali? Bei Huang Fan mengangkat sudut mulutnya. Ya, kamu memukul wajahku. Tunggu sampai aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan memukulmu. Tapi, aku tidak bisa benar-benar memukul wajah cantikmu, jadi aku ingin memukul wajahmu di bawah sana, King Sui terkikik. Menghadap ke sana, Bei Huang Fan mengerti artinya dan dia kehilangan kata-katanya karena marah. Dia sangat ingin memasukkan semua ikan di tangannya ke dalam mulut King Sui.
Bei Huang Fan tidak punya tenda. King Sui bingung tapi senang, dia berkata dengan murah hati, tendaku tidak kecil, tahu. Aku punya kasur yang besar. Saya tidak keberatan tidur di ranjang yang sama dengan Anda jika Anda tidak takut dikebiri besok. Bei Huang Fan berbaring di kasur King Sui dan menutupi dirinya dengan selimut putihnya sendiri. King Sui berdiri di samping kasur, wanita ini menindasnya. Tidak heran jika pria enggan menikahi wanita yang lebih kuat, hidup akan sulit jika pasangannya bukan wanita yang lembut. Kasur King Sui sebenarnya cukup besar, panjang dan lebarnya sekitar 2 meter. Itu lebih dari cukup untuk memuat 2 orang. Dia ragu-ragu dan berbaring di sofa, itu juga nyaman. Sofa King Sui ditempatkan sangat dekat dengan kasur, tepat di sebelahnya. Jadi, King Sui sangat dekat dengan Bei Huang Fan sekarang. Sedikit kesegaran, ada aroma anggun yang melekat di sekitar hidung King Sui. Dia merasa sangat senang. Bei Huang Fan tidur dalam posisi berbaring sehingga selimut tidak bisa menyembunyikan sosok lekuk tubuhnya. Meskipun dingin, mereka sebenarnya bisa pergi tanpa selimut. Jadi, King Sui tidak mengenakan penutup apapun, hanya Bei Huang Fan yang menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya karena itu adalah kebiasaannya. Malam itu damai dan lancar. Di malam hari, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal. Bei Huang Fan tahu bahwa King Sui keluar dan butuh waktu cukup lama. Dia menunggu sampai King Sui kembali dan bangkit. Saat itu hampir fajar menyingsing. Setelah berkemas, keduanya menuju ke gunung. Ada banyak orang yang memasuki gunung, tetapi kebanyakan orang memilih untuk tidur di tenda. Dalam cuaca bersalju yang membekukan ini, sangat menyenangkan tidur di dalam ruangan, perasaan itu luar biasa. Bei Huang Fan menuju ke area yang lebih dalam dari gunung salju utara seolah-olah dia sangat akrab dengannya. King Sui mengikutinya dan tiba di hutan terpencil di gunung.